Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Quran adalah kitab suci, kitab yang menjadi pedoman umat Islam maupun jadi pegangan kita sampai hari kiamat. Nuzul Quran kita tahu setiap tanggal 17 Ramadan kita peringati bersama-sama. Walaupun Al-Quran itu sudah beratus-ratus tahun, akan tapi keistimewaan Al-Quran adalah terjaga keasliannya. Dan itu sudah dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Maksudnya adalah Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Nuzul Quran dibagi dua. Pertama, jumlatan wahidan, yaitu Allah menurunkan dalam satu waktu, yaitu dari Lauhul Mahfuz turun ke langit. Yang kedua adalah munajjaman, berangsur-angsur dari langit kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian kenapa itu berangsur-angsur? Karena menyesuaikan apa yang terjadi di dunia ini. Ayat tentang dalil ayat tentang nuzul Quran banyak sekali, diantaranya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga ada yang untuk tanda nuzul Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu wa Qur'anan farraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Itu Allah menurunkan kepada manusia Al-Quran akan biar Nabi Muhammad itu membacanya dan diturunkannya itu secara berangsur-angsur, ya. Kemudian banyak lagi fadilah-fadilah Quran yang apabila umat Islam itu sering membacanya. Fadilah Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya apabila kita membaca Al-Quran, kita nanti akan mendapat syafaat Al-Quran. Jadi syafaat itu selain dari Nabi Muhammad SAW,
Al-Quran nanti pada hari kiamat juga akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dilipat gandakan per huruf. Satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi mari kita sering-sering baca Al-Quran dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW belum dibukukan. Jadi ketika masa Nabi Muhammad, Al-Quran baru berupa tulisan-tulisan yang belum terkumpul, juga berupa hafalan-hafalan oleh para sahabat pada masa itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, mulai masa khalifah dibukukan agar Al-Quran itu terjamin keasliannya dan tidak seperti kitab-kitab yang lain yang tidak terjaga keasliannya. Hikmah-hikmah nuzul Quran diantaranya adalah sebagai pertama, mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai solusi permasalahan-permasalahan, solusi hukum pada umat di dunia ini. Di antaranya lagi sebagai pedoman hidup kita, pedoman seluruh umat manusia di dunia juga. Masih banyak hikmah-hikmah diturunnya Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk manusia, sebagai tanda kebesaran Al-Quran, yaitu tidak ada yang bisa membuat sama seperti Al-Quran. Am yaqulu naftara qul fa'tu bisuwari mithlihi muftariyatin wa dhammasatum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi Allah menantang pada manusia semua apabila ada yang bisa membuat Al-Quran seperti yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, banyak yang meragukan Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit tentang materi nuzul Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.